Halo, Halo, Assalamualaikum. Apa benar ini dengan Kepala Desa Kembang Melati? Waalaikumsalam. Ini dengan siapa, Nggih? Begini Pak, saya Fitria Watunisa. Saya mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Oh iya, Mbak Fitri, ada keperluan apa, Nggih? Saya mendapat tugas untuk melakukan pembinaan pada Desa Kembang Melati. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan di desa Bapak. Apakah saya diizinkan ya Pak? Oh, nggih, Mbak. Kemana ada kasus demam berdarah? Mungkin bisa dilakukan pemberdayaan. Mungkin Bapak, jadi begini untuk mengetahui data kesehatannya di lingkungannya Bapak, itu saya memerlukan data dari puskesmas terdekat Bapak. Apakah saya diperbolehkan untuk mengunjungi puskesmas tersebut? Monggo, Mbak, nanti saya akan aturkan jadwal pemberdayaan dengan masyarakat. Baik Bapak, terima kasih G. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak, ada yang bisa saya bantu? Boleh saya duduk Mbak? Silakan. Baik, terima kasih. Begini Mbak, perkenalkan saya Fitria dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, di sini saya akan melakukan pemberdayaan pada masyarakat Kembang Mati. Nah, saya sudah meminta izin kepada kepala desa dan saya membutuhkan data kesehatan komunitas desa Kembang Mati. Apakah Mbak bisa membantu saya? Oh iya bisa Mbak, sebentar saya ambilkan dulu. Ini Mbak. Makasih Mbak. Oh, jadi permasalahan kesehatan yang paling banyak itu hipertensi sebanyak 5 orang dan demam berdarah sebanyak 4 orang. Nah, Mbak, boleh saya foto ini buat dokumentasi? Boleh. Sebentar ya, Mbak. Ini, Mbak. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Iya, sama-sama. Saya izin pamit undur diri dulu ya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini Mbak Fitri sudah datang. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di Desa Kembang Melati. Oke, Pak. Terima kasih. Ini warga-warganya ya, Pak? Bisa duduk aja ya, Pak? Ya, sama-sama. Di sini Mbak Fitri akan menjelaskan, memberikan pembinaan tentang kesehatan. Ini Mbak Fitri bisa disampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hawatunisa. Ibu-ibu bisa memanggil saya Mbak Fitri. Nah, di sini saya bertujuan untuk melakukan pembinaan pada Desa Kembang Melati ini, Ibu. Nah, tujuan saya untuk membina desa Ibu yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan pada komunitas Ibu. Nah, sebelum kita melakukan intervensi dan sebagainya, kita pada pagi hari ini menentukan dulu permasalahan yang terjadi pada desa Ibu. Kemarin saya sudah mencari data kesehatan di puskesmas terdekat, tetapi saya ingin mengetahui langsung dari ibu-ibu permasalahan apa yang saat ini terjadi pada desa Ibu. Mungkin ibu-ibu bisa mengangkat tangan untuk menyampaikan persoalan yang terjadi pada desa Kembang Melati ini. Mbak, tetangga saya kena demam berdarah. Saya juga, Pak, tetangga sebelah saya kena darah tinggi. Oh begitu Ibu. Jadi tetangga Ibu yang berbaju warna oranye dan hijau itu mengalami demam berdarah, begitu nggih? Sedangkan tetangga Ibu yang berwarna baju kuning itu mengalami darah tinggi. Nah, begini Ibu, berdasarkan data dari Ibu-ibu, bagaimana saya menawarkan untuk melakukan intervensi yang menjadi masalah utama terlebih dahulu. Nah, di sini saya menyarankan untuk menangani kasus demam berdarah. Bagaimana Ibu-ibu? Setuju. Oh, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya ingin memberikan alasan mengapa kok saya mengedepankan intervensi pencegahan demam berdarah karena demam berdarah ini sifatnya darurat Ibu. Jadi kalau seumpama telah ditangani maka akan menyebabkan kematian pada keluarga Ibu. Nah, untuk persoalan yang darah tinggi nanti setelah intervensi ini selesai mungkin
kita bisa melanjutkan intervensi untuk penanganan darah tinggi. Begitu nggih ibu-ibu? Baik ibu-ibu, terima kasih nggih atas keaktifannya ibu-ibu sudah memberitahukan kepada saya persoalan kesehatan di lingkungan Desa Kembang Melati ini. Nah, untuk hari ini mungkin cukup sekian seperti ini dulu nggih ibu. Nanti pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada musyawarah masyarakat desa kedua, saya akan merumuskan diagnosa dan intervensi. Mungkin ibu nanti apabila ada yang tidak sesuai, ibu boleh berpendapat atau mengganti intervensi yang telah saya sajikan pada pertemuan selanjutnya. Oh iya ibu-ibu, mungkin nanti sore saya akan berkeliling untuk melihat kondisi pada desa Kembang Melati ini. Saya ingin mengetahui di tempat-tempat penampungan air ibu apakah terdapat jentik-jentik nyamuk ataukah tempat penampungan airnya bersih. Eh, Nanti apabila ada jentik-jentik bisa menjadi data objektif kita untuk mengangkat suatu intervensi yang akan saya bahas pada pertemuan MMD selanjutnya ya Ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih ya Pak atas perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Desa Kembang Melati. Baik, terima kasih ya Pak. Silakan duduk. Baik ibu-ibu, hari ini kita bertemu kembali dalam acara diskusi musyawarah masyarakat desa kedua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, hari ini kita akan membahas mengenai diagnosa dan perencanaan untuk mengatasi kasus demam berdarah yang sudah kita sepakati pada musyawarah minggu lalu. Nah, ibu-ibu, untuk diagnosa yang saya rumuskan di sini yaitu defisit kesehatan komunitas. Mengapa? Karena adanya kasus demam berdarah di lingkungan komunitas ibu menyebabkan penurunan tingkat kesehatan pada komunitas sekitar. Baik ibu, untuk intervensi yang saya rencanakan yaitu melakukan program 3M+. Maksudnya 3M+ itu yaitu menguras, yang kedua menutup, yang ketiga yaitu mengubur atau mendaur ulang barang bekas. Nah, ibu-ibu, apakah ibu menyetujui usulan dari saya ini? Mungkin dari ibu-ibu di sini ada yang keberatan atau mau mendiskusikan intervensi lain. Monggo ibu-ibu. Setuju. Baik ibu-ibu, karena ibu-ibu telah menyetujui intervensi yang saya berikan, maka saya akan menjelaskan mengenai program 3M itu ibu-ibu. Jadi 3M ini merupakan program pencegahan demam berdarah dengan cara yang pertama menguras, maksudnya itu menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali untuk mencegah tumbuhnya atau berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk di tempat penampungan air. Terus yang kedua yaitu menutup. Maksudnya menutup di sini yaitu menutup tempat penampungan air secara rapat sehingga tidak ada celah untuk nyamuk dapat masuk dan berkembang biak pada tempat penampungan air tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mengubur atau memanfaatkan barang-barang bekas yang tidak terpakai agar tidak menampung air, apalagi pada saat musim hujan. Nah, kalau saat musim hujan itu kan seumpama ada botol-botol bekas, kaleng-kaleng yang tergeletak di halaman rumah, itu apabila tergenang air kan kita jarang tuh memperhatikan. Nah, itu bisa menjadi tempat bersarangnya jentik-jentik nyamuk. Jadi untuk tindakan pencegahannya nanti setelah acara musyawarah ini selesai, ibu-ibu di rumah tolong cek kondisi air tempat penampungan air seperti di kamar mandi atau di bak penyimpanan air apakah terdapat jentik-jentik. Nah, saya kemarin juga sudah berkeliling pada beberapa rumah warga dan saya menemukan terdapat jentik-jentik nyamuk. Jadi ini saya informasikan kepada ibu-ibu karena tidak semua yang saya cek kemarin. Jadi nanti ibu sampai rumah tolong dilihat apakah ada jentik-jentik. Bila masih ada, ibu bisa langsung menguras untuk mengganti air tersebut dengan yang baru. Lalu tutup tempat penyimpanan seperti yang saya jelaskan tadi agar tidak dapat dimasuki oleh nyamuk. Dan coba untuk pencegahan yang lainnya, ibu bisa mengurangi
menggantung pakaian karena itu bisa menjadi tempat yang disukai nyamuk untuk bersembunyi. Selain itu juga ibu bisa memelihara ikan yang dapat memakan jentik-jentik nyamuk. Nah, untuk tindakan rehabilitatifnya, ibu bisa menggunakan lotion saat mau tidur ataupun beraktivitas. Setelah itu kalau ibu tidur, kalau bisa itu memakai selimut agar tidak digigit sama nyamuk. Kemudian ibu bisa meningkatkan imunitasnya dengan cara mengonsumsi makanan sayur dan buah setiap hari dan juga melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Nah, hal ini karenakan daya tahan tubuh yang kuat itu dapat memperingan terjadinya kasus demam berdarah apabila tergigit ibu. Baik ibu-ibu, cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai pencegahan demam berdarah. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menanyakan kembali, setelah ini apa yang harus dilakukan ibu-ibu ketika sudah pulang ke rumah? Membersihkan kamar mandi, menguras bak. Baik Ibu, terima kasih sudah menyebutkan kembali apa yang harus dilakukan ketika Ibu sudah pulang ke rumah, yaitu untuk mengecek keadaan air di tempat penampungan seperti kamar mandi dan bak. Untuk hari ini mungkin sekian dulu ya Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Dan mungkin kita akan bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih ya Pak. Izin pamit dulu. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di desa Kembang Melati. Terima kasih ya Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Baik ibu-ibu, hari ini kita bertemu kembali dalam acara Musyawarah Masyarakat Desa ketiga. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai. Karena kemarin kita sudah merumuskan permasalahan, kita juga sudah membuat perencanaan untuk melakukan program 3M, dan saya juga sudah menganjurkan kepada ibu-ibu untuk mengimplementasikan pemberantasan jentik-jentik nyamuk di rumah. Nah, sekarang saya ingin melakukan evaluasi dan upaya tindak lanjut. Jadi Ibu, kemarin setelah saya melihat di beberapa rumah warga, saya sudah melihat beberapa jentik-jentik itu sudah tidak ada di tempat penampungan. Jadi saya rasa untuk program 3M ini berjalan lancar dan mungkin ini bisa dipertahankan untuk kedepannya ya Ibu-ibu. Apakah dapat dipahami Ibu-ibu? Paham. Baik, terima kasih Ibu karena sudah memahami dan sudah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan musyawarah maupun pengimplementasian pencegahan demam berdarah. Semoga kedepannya dapat dipertahankan dan dapat diupayakan agar tidak terjadi kasus demam berdarah kembali ya Ibu-ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya ibu-ibu, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.